Pemirsa, Tahun Baru Imlek tentu saja menjadi perayaan yang meriah bagi etnis Tionghoa, tak terkecuali yang ada di Indonesia. Di balik tradisi yang identik dengan Imlek ini ternyata terdapat cerita sejarah yang menyertainya. Salah satunya yakni kuliner khas Imlek. Seperti apa ceritanya? Berikut segmen Ayo Cari Tahu mengenal Imlek lebih dekat bersama dengan jurnalis Metro TV, Reda Fulvi, dan juru kamera Venus Aksa. Hai pemirsa, sebentar lagi perayaan Imlek nih. Kalau kita lihat di sejumlah tempat, misalnya di mall atau di hotel, ini sudah mulai ada dekorasi khas Imlek, biasanya warna merah. Nah, tapi Anda tahu nggak, kalau sebenarnya ada cerita menarik di balik sejarah Imlek. Apa itu dan kira-kira ornamen-ornamen Imlek yang sering kita lihat di tempat umum tuh punya arti tersendiri nggak sih? Nah, ayo cari tahu. Saya nggak sendiri, saya sudah bersama dengan seorang wartawan senior sekaligus pemerhati budaya, ada Mas Iwan Ong. Apa kabar? Selamat pagi, baik. Mas, sebentar lagi Imlek. Ya. Nah, kalau kita lihat kan di beberapa tempat itu sudah mulai ada ornamen-ornamen khas, biasanya warna merah. Tapi sebelum ke sana, sejarah Imlek itu seperti apa sih? Jadi kalau sejarahnya ini kan perayaan musim semi ya, dari musim dingin ke musim semi itu kurang lebih sekitar 3.500-an tahun lalu zaman dinasti Shang. Tapi berkembang menjadi acara keluarga di zaman dinasti Han. Permulaan kalau di kita kalender Masehi. Dan puncaknya kan perayaan 15 hari. Hari ke-15 itulah yang kalau di sana festival lampion, kalau di sini kita mengenalnya Cap Gome. Cap Gome hari festival hari yang ke-15. Oke, tapi kalau Mas Iwan sendiri, setiap tahun apa sih yang ditunggu-tunggu dari perayaan Imlek? Ya ngumpul makan. Kalau kita masih anak-anak atau yang masih belum menikah ya nunggu angpau. itu nunggu angpau. Ucapannya kan juga bukan selamat tapi kungsi pacai. Rezeki ya, sukses rezeki. Jadi gagasannya adalah bagaimana ya kita bisa sukses banyak rezeki ya kerja keras. Kerja keras, menabung gitu, dan ya setahun sekali itu dirayakan dalam pertemuan di acara keluarga dalam Imlek gitu. Tadi Mas Iwan saya tertarik nih, menyebut ada hidangan-hidangan khas Imlek. Iya. Kita boleh coba cicipi mungkin, dan sembari Mas Iwan mungkin menceritakan, saya yakin pasti ada arti-artinya. Boleh. Oke, ayo Mas. Nah, ini Mas Iwan yang namanya lontong cap gome, hampir mirip lontong opor. Iya mirip. Ada ya, dia biasanya ya ini ada warna kuning nih ya, dan santannya kuning kan tadi ya, warna-warna Imlek tuh ya, kuning, kemakmuran, sejahtera itu. Terus telur ini kan kehidupan ya. Kehidupan. Terus kalau yang hijau-hijau nih biasanya kan mau labu, mau rebung itu kan juga ini ya, musim semi, tumbuh yang baru gitu. Terus ada sambal goreng? Ya sambal goreng ati ya sama melengkapi ini ya makna. Misalnya kayak ayam ini kan juga apa ya, hewan yang kerja keras ya, hewan yang kerja. Ayam tuh kan setiap pagi kan, udah beraktivitas, jadi giat gitu. Oh, giat, makanya ada istilah kalau bangun kesiangan rezekinya dipatok Patok ayam. Nah itu. Oh, kita cobain mungkin ya, Iya. Mas Iwan. Ini kalau dilihat, Lontongnya panjang umur nih kan. oh lontongnya panjang umur artinya. Oke, kita coba dulu kuahnya. Oh, ini ya warna kuning dari kuahnya. Lontong kan panjang tuh, panjang umur, rice cake ya. Iya, sebenarnya kalau dari segi rasa dan dari segi tampilan memang benar-benar mirip lontong opor yang biasa kita makan kalau lebaran. Ini ada hubungannya juga berarti? Bisa jadi ya, kalau ini modifikasi ada kacang-kacangan, kalau koya dan lain-lain itu kan tipikal pengaruh budaya Tionghoa ya. Dalam makanan tuh kacang, nah itu tipikal pengaruh Tionghoa. Tapi kalau di Tionghoa sendiri nggak ada kayak gitu? Tiongkok beda, agak modifikasi ya. Di kayak kue bulan pun di sini kan bentuknya beda dengan di Tiongkok. Oh, apa bedanya? Ya kalau di sana kan mooncake itu ya bulat padat gitu. Kalau di sini kita kan ada yang gepeng itu lah. Iya. Kue pia. Apakah karena menyesuaikan dengan selera orang Indonesia? Ya udah sesuai juga dengan bahan-bahan yang ada di Asia Tenggara ini kan. Iya, Di sana kan wilayah 4 musim, kita wilayah 2 musim. Iya, gitu. jadi berbeda ya bahan-bahan yang ada. Apalagi nih Mas, kira-kira tradisi Imlek terutama yang
Sebenarnya itu banyak dilakukan oleh keluarga Tionghoa di Indonesia, tapi mungkin orang awam masih belum tahu. Apa ya, secara umum yaitu kumpul keluarga makan malam sebelum Imlek. Lihat deh nanti restoran tuh Rame pasti. rame sebelum pas malam Imleknya. Pagi-pagi ya kunjungan ke keluarga ya. Ada pas juga Imlek. ya? Seperti mungkin kalau Lebaran ya hari Iya. pertama keluarga. Kunjungan ya kalau di Jawa. Gitu. Terus juga di beberapa keluarga tuh ada tradisi bahwa ini nanggap barongsai ya. Nanggap barongsai nanti ke rumah, dan biasanya barongsai itu kan harus ngelewatin banyak pintu untuk nolak bala, bahwa datangkan rezeki, menolak yang sial, yang jelek-jelek gitu. Ini ya, tapi kalau Mas Iwan melihat bagaimana sekarang anak muda nih melestarikan kebudayaan Tionghoa. Ya kalau budaya itu biasanya bisa tumbuh, bisa berkembang, dan bukan cuma bertahan ya, terutama kalau ekonominya juga sejahtera ya. Itu saya lihat ya, kalau di lingkungan yang mapan biasanya mereka masih melestarikan tradisi. Kalau yang ya maaf kata, kalau buat sehari-hari aja susah kan, gimana mau bicara ngomong kebudayaan, karena kita masih fokus pada memenuhi kebutuhan pokok gitu. Jadi kalau emang di keluarga-keluarga yang sudah mapan biasanya ya bisa menjalankan tradisi gitu, dan bisa mengembangkan juga ya. Gitu. Oke, mungkin yang terakhir nih Mas Iwan, ada nggak pesan? Ini kan sudah vibes-nya udah Imlek banget nih. Sudah menjelang Imlek, kemudian menjadi salah satu tradisi yang menurut saya ini menarik untuk dikulik, tapi ternyata masih banyak juga anak muda, terutama ya masyarakat Indonesia, yang masih belum mengetahui apa sih sebenarnya tradisi Imlek. Taunya cuma sekedar Imlek, ada barongsai, dapat angpau. Nah, hanya sebatas itu. Apa atau esensinya seperti apa sih agar anak muda ini mereka tertarik dan mau nih untuk melestarikan budaya? Kalau saya bilang ya kebersamaan ya. Kebersamaan itu kan satu di keluarga, dan begitu kebersamaan di keluarga ya kembangkanlah kebersamaan itu buat di masyarakat. Gitu. Apalagi kalau kita lihat kan bulan-bulan ini banyak bencana alam, banyak tetangga kita yang kesusahan. Jadi ya Imleknya itu bukan bicara soal di keluarga inti, tapi bagaimana di masyarakat, bagaimana kebersamaan kita dengan sesama yang sedang kesusahan itu. Oke, jadi bukan hanya bagaimana dalam keluarga aja, tapi juga Masyarakat. bagaimana bisa berguna untuk masyarakat Sesama. dan sesama. Terima kasih banyak Mas Ya, Iwan. sama-sama. Jadi tahu kan pemirsa, ternyata banyak banget pernak-pernik Imlek yang punya cerita di balik pernak-pernik itu, termasuk kuliner. Nah, kita mau lanjut makan mungkin ya Mas Iwan ya. Jadi sekian dulu untuk segmen Ayo Cari Tahu kali ini. Sampai jumpa. Enak, kuahnya kental. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.